Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ciara Arista Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan menjelaskan penanganan data dan analisis lanjutan regresi linier. Transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data-data memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. 1. Transformasi logaritma. Rumus Excel transformasi logaritma adalah log data asli. Apabila data asli ada di sel A4, maka rumusnya log A4. Contoh transformasi logaritma. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dan pencobaan pengobatan bakteri Clostridium dan 5 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati. Yang kedua, ada transformasi akar. Transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat atau square root. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Kalau X adalah data asli Anda, maka X aksen adalah data hasil transformasi Anda. Jadi X sama dengan X ini. Apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai antara 0 sampai 10, maka Anda gunakan transformasi akar X tambah 0,5, dan apabila nilai ragam data Anda lebih kecil, gunakan transformasi akar X tambah 1. Transformasi akar ini dapat juga Anda gunakan untuk data persentase. Apabila nilainya antara 0 sampai 30%, jika kebanyakan nilainya kecil, khususnya jika ada nilai 0, maka gunakan transformasi akar X tambah 0,5 dari ada akar X. 3. Rumus transformasi akar. Rumus Excel transformasi akar adalah SQRT data asli tambah 0,5. Apabila data asli ada di sel A4, maka rumusnya SQRT A4 tambah 0,5. Cara komut transformasi akar ada SPSS adalah klik menu, transform, komut, variabel, ada target variabel beri nama, contohnya transform, dan ada kotak numeric expression isi dengan SQRT variabel asli plus tambah 0,5. Apabila variabel asli memiliki nama name var, maka SQRT var tambah 0,5. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan bakteri Salmonella dengan 4 jenis antibiotik. Pendebatan data. Data runtun waktu time series. Time series merupakan data yang terdiri dari atas satu objek, tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, tahunan, dan lain-lain,
Kita dapat melihat contoh data time series, ada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar kurs, data produksi, dan lain sebagainya. Jika kita amati masing-masing, data tersebut berkaitan dengan waktu time dan terjadi berurutan. Contohnya data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap data Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006, dan lain-lain. Kedua, data silang cross-section. Data silang terdiri dari beberapa data pada suatu waktu. Misalnya, data ada suatu restoran akan terjadi dari data penjualan, data pembelian bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Ketiga, panel pollet data. Data panel adalah data yang menggabungkan antara data runtun waktu time series dan data silang cross-section. Karena itu, data panel akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Skala unit dan pengukuran. Contoh kasus hubungan antara jumlah investasi swasta pada suatu daerah dengan pendapatan daerah tersebut. Jumlah investasi adalah fungsi dari pendapatan daerah. Jumlah investasi swasta GPDI, pendapatan daerah GDP, keduanya diukur di dalam 2 tahunan. Jutaan dolar GPDI mil dan GDP mil. Miliar dolar GPDI bill dan GDP bill. GPDI mil sama dengan GPDI bill kali 1000. GDP mil sama dengan GDP bill kali 1000. Pemilihan bentuk fungsional berdasarkan perbandingan nilai R2. Perbandingan dua nilai R2 boleh dilakukan ada 1, 2 atau beberapa model dengan variabel dependen Y dengan bentuk fungsional yang sama. 2, ukuran sampel yang sama. 3, bentuk fungsional variabel independen boleh berbeda. Semakin tingginya R2 tidak berarti semakin baik modelnya. Jadi semakin rendah R2 bukan berarti semakin buruk juga modelnya. Yang utama dari pemilihan model, kesesuaian tanda dari estimator parameter dengan teori ekonomi yang mendasari. Signifikasi parameter secara statistik. Penelitian harus lebih memperhatikan hubungan logis atau teoris dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika estimator parameter signifikan dengan tanda sesuai dengan teori, model tetap dianggap baik walaupun kecil. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah bentuk tugas UTS dari mata kuliah ekonometrika.
Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.